Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pimpinan Bidang Perkreditan BNK Kaltim Cabang Balikpapan ditetapkan menjadi tersangka. Pengadilan Negeri Kutai Timur di Sangatta digeruduk petani sawit. Polisi gendut di lingkungan Polresta Balikpapan dikempiskan. Kebakaran sebuah bengkel dan mes pekerja ini terjadi di Jalan KS Tubun, Kampung Jawa, Samarinda Ulu. Musibah itu menyebabkan penghuni panik dan berusaha menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Musibah ini tidak menelan korban jiwa dan api dipadamkan dalam tempo 1 jam. Warga Jalan Seruling Dadi Mulia, Samarinda Ulu digegerkan dengan kemunculan seekor buaya di dalam gorong-gorong. Untuk bisa menangkap buaya liar tersebut, warga meminta bantuan petugas damkar dan relawan kemanusiaan. Upaya ini tidak berjalan mudah karena lorongnya sempit. Meski begitu, buaya dengan panjang lebih dari 2 meter dan berat 80 kg itu berhasil ditangkap dalam kondisi masih hidup. Regu pencarian dan pertolongan di Kutai Timur dikerahkan untuk mencari 2 bocah laki-laki yang tenggelam di Sungai Sangatta. Untuk mempercepat pencarian, tim dibagi menjadi 2 regu. Upaya ini membuahkan hasil. 1 korban ditemukan pada sore harinya, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Tim gabungan dari BPBD dan relawan dikerahkan untuk mengevakuasi pohon tumbang di Jalan Sultan Sulaiman, Samarinda. Tim ini harus bekerja cepat karena batang pohon tersebut menutupi akses jalan menuju kantor kecamatan Sambutan. Pegawai kecamatan menyatakan pohon tersebut tumbang saat hujan deras dengan disertai angin kencang. Video kejar-kejaran di jalan raya yang direkam warga ini terjadi di Jalan MT Haryono di Simpang 3 Kompleks BDS Balikpapan. Pengemudi yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor itu terus memacu mobilnya meski sudah menabrak pengendara sepeda motor. Pelaku akhirnya menjadi sasaran kemarahan warga saat berhasil dihentikan oleh polisi. Petugas Satpol PP Samarinda menyita ratusan botol minuman keras dari 2 toko di kawasan Loajanan Ilir. Miras tersebut disita karena diedarkan tanpa izin. Kepala Satpol PP menyatakan penyitaan miras di toko tersebut sebelumnya sudah pernah terjadi. Namun begitu pemiliknya tidak jerah. Penanganan akibat meningginya permukaan tanah di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Loa Bakung, Sungai Kunjang dilakukan dengan membuka aliran airnya.
Petugas harus bekerja cepat membuka aliran air agar luapannya tidak menimbulkan banjir. Sejauh ini penyebab pasti meningginya permukaan tanah tersebut belum diketahui secara pasti. Kapal motor yang diburu patroli Lantamal 13 Tarakan ini diduga membawa barang selundupan berupa balpres atau pakaian bekas. Dari penangkapan ini, petugas menyita 64 koli balpres asal Tawau, Malaysia. Bersamanya juga diamankan 3 motoris kapal cepat. Kepada petugas, para pelaku mengakui jika balpres atau pakaian bekas ini rencananya akan dijual di wilayah Talisayan, Kabupaten Berau. Pematangan lahan di kawasan Geraha Indah Balikpapan Utara memicu keresahan warga. Ini karena areal yang dimatangkan dan ditimbun tanah itu merupakan kawasan hutan mangrove dan daerah resapan air. Warga khawatir pembabatan tersebut akan menyebabkan permukiman mereka terancam banjir. Warga meminta instansi terkait secepatnya mencarikan jalan penyelesaian agar ancaman tersebut dapat dihindari. Menumpang berbagai jenis mobil, petani asal Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur ini mendatangi kantor pengadilan negeri di Sangatta. Tujuannya untuk mendesak pengadilan negeri agar segera mengikuti putusan Mahkamah Agung terkait eksekusi lahan yang diperebutkan antara petani dan perusahaan sawit. Pengurus kelompok tani Serba Jadi menyatakan perjuangan untuk mendapatkan lahannya tersebut tidaklah mudah. Mereka melakukannya mulai dari sidang di pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung. Para petani kecewa karena setelah lebih dari setahun pasca putusan, eksekusi belum dilaksanakan. Kenapa setelah putusan Mahkamah Agung Bank masyarakat atau kelompok tani ini datang ke sini tujuannya untuk mencari keadilan. Kita sudah menang di putusan PK Mahkamah Agung nomor 233 PK-PDT 2023 yang dimana keputusan itu sudah lebih dari 1,5 tahun. Tidak ada upaya-upaya tindakan yang nyata yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta untuk melakukan eksekusi. Kepala Pengadilan Negeri yang turun menemui pedemo menyatakan eksekusi tersebut tertunda karena terdapat 3 pemohon eksekusi dari 3 kelompok tani. Eksekusi akan segera dilakukan setelah pengadilan mendapatkan kepastian kelompok tani yang berhak menerima eksekusi tersebut. tidak ada eksekusi, maka ada satu kata, lawan, lawan. Karena ada dualisme kepengurusan, akhirnya kita tunda eksekusinya. Kita tunda, bukan tidak dilaksanakan gitu. Kita tunda sampai ada kepengurusan yang jelas. Jadi secara garis besarnya itulah yang terjadi. Tadi rekan-rekan kita dari saudara-saudara kita dari daerah Rantau Pulung tadi datang untuk menanyakan bagaimana kejelasan. Itulah dia prosesnya. Yang menindas rakyat, yang menindas menutupi kebenaran. Allahu Akbar. Usai mediasi, pedemo perlahan meninggalkan kantor pengadilan negeri dengan tertib. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.